Hey, ini apa? Ini foto street. Ini di banget. newsroom saya foto-foto. Tapi termasuk street teman-teman yang di fotografi belakang ya? layar. Itu street fotografi. Oh, betul. Itu behind the scene lebih. Behind the scene. Tapi Saya suka banget foto-foto orang-orang di belakang layar, lihat deh pemirsa. padahal dia juga suka di foto sebenarnya. Nah, ini terkait dengan foto-foto Boleh ya. saya liatin lagi? Boleh ya? Ada. Produser-produser Ini ada saya. informasi ya, dia terkait dengan informasi foto, Iya. foto memoto. Nah, ini Saya sukanya di foto sih sebenarnya. Kalau ya, saya. tadi kan saya udah bilang, Iya. ada sebenarnya suka difoto daripada memfoto. Nah, ini kita tahu ya bahwa sekarang ini dengan kemajuan zaman, banyak sekali kita memanfaatkan teknologi dan gadget-gadget yang juga baru yang bisa Khususnya dimanfaatkan berkaitan dengan fotografi. Betul. Ya, kita jadi Dulu- bisa moto apapun, dimanapun, kapanpun. Iya, Iya. betul. Nah, kalau ingat dulu kan susah ya bawa kamera yang gede-gede banget. Minimal kamera pocket aja sepertinya, dan nggak bisa diutak-atik ya, nggak bisa diefek-efek, nggak Udah bisa gitu dulu harus cuci diilusin, film dulu negatif dibikin. gitu. Isinya cuma 36. Aduh, ini ya dia tahunnya udah lama banget, kelihatan putus banget asa ya yang ada ya. Ini kalau, nah sekarang kan makin maju ya kan. Nah, tadi dimulai dari yang gede, terus kemudian gitu ada kamera Sama pocket. kecil. Sekarang muncul lagi ada kamera pakai gadget aja kan. Nah, jadi makin efisien. Tapi, nah itu ternyata bisa dijadikan hobi asal kita bisa menekuninya dengan apa namanya konsisten. Iya. Nah, People and Inspiration kali ini itu akan mengangkat masalah foto memfoto. Ini ada namanya street photography di Indonesia, pakarnya namanya Erik Prasetya. Iya. Nah, gara-gara street photography ia pernah dinobatkan sebagai salah satu fotografer paling berpengaruh di Asia. Wow, ini kita langsung saja ya lihat Mas Erik Prasetya di People and Inspiration. Ya, akhir-akhir ini banyak orang bicara soal street photography atau yang kerap dimaknai sebagai foto yang merekam hal-hal yang sifatnya keseharian atau mudah ditemui di sekitar kita. Nah, kali ini kita akan mengajak Anda untuk menemui seorang fotografer di mana karya-karyanya kerap dijadikan acuan bagi mereka yang menekuni street photography. Inilah People and Inspiration bersama Erik Prasetya. Hari itu kami menemui Erik Prasetya di salah satu sudut ruangan Institut Indonesia Perancis, Jakarta. Erik sedang mempresentasikan beberapa karya foto-fotonya di hadapan peminat fotografi, utamanya street fotografi. Selepas presentasi, Erik pun terlibat diskusi dengan yang hadir di situ. Bagi publik fotografi Indonesia, Erik Prasetya dikenal sebagai salah satu fotografer yang berada di jajaran depan. Mengawali karir fotografi sebagai jurnalis foto majalah Tempo, Erik kemudian lebih menekuni street fotografi. Dan lewat buku fotografinya, Estetika Banal, Erik kemudian tercatat sebagai salah satu fotografer paling berpengaruh di Asia, versi Invisible Photographer Asia. Dan karya-karya fotografi Erik kemudian menjadi referensi bagi fotografer yang serius menekuni street fotografi. Halo Mas Erik Prasetya, apa kabar? Baik. Oke, iya Mas Erik sebagai seorang fotografer yang menekuni fotografi jurnalistik dokumenter. Nah, kira-kira langsung aja menurut Mas Erik sendiri, apa sih sebetulnya street fotografi itu? Gini, saya itu dulu memang pernah bekerja dengan disiplin dokumenter dan juga jurnalistik. Oh, Tapi iya. yang saya kerjakan sekarang ini kalau dibilang genre-nya itu street fotografi. Street fotografi. Street oke. fotografi Oh, ini iya. justru dia tidak bisa atau bisa dibedakan dengan dokumenter atau jurnalistik. Ada bedanya karena dia lebih menggarap dalam kehidupan ini ya. Dalam kehidupan ini yang digarap adalah yang tegangan-tegangan yang biasa-biasa aja. Jadi bukan yang tinggi. Kalau yang tinggi kan diambil oleh ini ya, oleh jurnalistik. Jurnalis. Ada perampokan toko emas segala macam itu atau bencana alam. Ini kan jarang-jarang terjadi dan penting, maka itu diambil jurnalistik. Atau sesuatu yang ada in-depth reportasenya itu akan diambil oleh dokumenter. Nah, ini yang bagian tengah ini yang biasa-biasa aja, yang keseharian kita ini kan nggak ada yang ngambil. Nah, ini yang diambil oleh street photography. Dan pendekatan saya adalah banal estetik, di mana saya mencoba menghadirkan keindahan dari sesuatu yang biasa-biasa saja.
Keseharian ya. Keseharian, jadi Ya, bukan ya, sesuatu ya, yang ya. jarang terjadi atau Ya, sesuatu ya. yang sangat indah seperti ada golden hours, enggak Ya, yang gitu ya, semua. Tapi ini semacam mengajak orang untuk membaca ulang keseharian Ya. dan mencari keindahan di sana yang barangkali tidak selalu bisa dipreskripsikan keindahannya. Oke. Jadi memang keindahannya bisa beda sama keindahan salon foto yang gitu. Jadi tapi ini kan sebuah pencarian ya. Ya. Dan jadi kalau ininya genre besarnya itu street fotografi, pendekatan saya tadi estetika banal. Jadi Oke. keindahan dari sesuatu yang sehari-hari, Baik, baik, baca baik. ulang ya, Iya. keseharian. Nah, selanjutnya kalau begitu seperti apa Mas posisi street fotografi di dunia fotografi itu sendiri? Posisinya ya kalau sekarang ini dengan banyaknya kamera digital gitu ya, dia lagi digandrungi orang di seluruh dunia, di mana-mana karena kan ya orang yang punya kamera juga pengen motret dan motret yang paling mudah ya di jalanan kan. Oh, iya. Kalau umpamanya ke jurnalistik, iya kalau ada terjadi sesuatu di jalanan dan siapa yang hire dia, orang dia cuma hobiis atau apa. Jadi sekarang banyak sekali praktisi fotografi yang justru mendalami street fotografi karena ya itu tadi kamu udah punya kamera, sesuatu terjadi banyak di depan kamu, ya kamu coba memvisualkannya atau mengekspresikan kemampuan fotografimu lewat genre tadi, street Tapi fotografi. kalau perkembangannya sendiri di Indonesia seperti apa? Perkembangannya sekarang memang lagi naik daun sekali ya. Semua orang lagi Demam. suka demam itu. Lalu timbullah banyak workshop tentang street fotografi di mana-mana dan itu dilakukan oleh banyak sekali praktisi yang tidak pernah melakukan street fotografi sehingga saya melihat oke, kalau begini caranya kita akan segera menghadapi kemarahan masyarakat karena mereka itu bisa memperlakukan subjek yang harusnya difoto itu sebagai objek. Padahal kan ini bukan objek, ini kan orang-orang yang bisa marah pada kamu di jalanan. Nah ini menurut saya etikanya perlu diperbaiki dan makanya saya menulis buku on street fotografi agar memperhatikan ini semacam panduan tentang street fotografi agar memperhatikan masalah etik dan juga teknik bantunya apa gitu, alat bantunya apa supaya kamu dapat street fotografi yang menarik tanpa harus membuat orang merasa dieksploitir gitu ya kan. Jadi yang paling penting di sini adalah etika ya dalam Etika street itu penting fotografi sekali ya. dalam street ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya juga sekarang kan kalau dulu ya dunia fotografi mungkin dilihat sebelah mata oleh orang dan bahkan kalau mungkin di jurnalistik fotografi ini sebagai pelengkap, sebagai ilustrasi dari berita. Nah, sekarang ini banyak fotografi yang sudah masuk galeri ya dan dihargai sebagai karya seni. Kalau dari Mas Erik sendiri bagaimana melihatnya? Ya itu sih baik-baik saja, tapi kalau buat saya street fotografi harusnya tidak diperlakukan sebagai karya seni. Maksud saya dihargai seperti karya seni. Karena apa? Kamu berhutang kepada orang-orang di jalanan itu. Punya hak apa kamu menjual karya-karya itu? Bisa saja kamu menjualnya, tapi kan artinya kamu mengeksploitir, menjadikan dia objek. Padahal kamu ngakunya memperlakukan mereka sebagai subjek. Jadi akan ada kontradiksi semacam itu. Maka saya tidak pernah menjual foto saya mahal. Paling-paling 10 kali ongkos produksi. Ongkos produksi berapa sih? Paling mahal 10 sejuta. Paling kan dengan frame, dengan segala cetaknya. Ya 10 jutaan lah gitu. Tapi kalau di luar street fotografi sendiri akhirnya Silakan. it's okay ya? Silakan mungkin That's okay. kalau mau foto. Ya ini kan masalah kesepakatan. Nah kalau ini bagaimana saya mau sepakat sama orang yang saya foto, mamanya foto-foto di jalan itu. Iya. Tiba-tiba saya menghasilkan uang dari situ, itu bagaimana saya mempertanggungjawabkannya Iya, secara iya. etika ya. Iya, Etik ini etikanya ya. bukan Nggak masalah enak juga ini ya. hukum. Kalau masalah hukum Iya. saya bisa menang. Oh iya. Bisa saja. Oh kalau gitu kayaknya langsung aja kita bakal ngobrol-ngobrol sambil melihat hasil-hasil karya, Ya. hasil jepretan dari Mas Erik ya. Ya yang Tapi sudah kali ini dikembalikan ke jalan. kembalikan ke jalan. Saya Jadi kita mengambilnya lihat di jalan dan kita kembalikan ke jalan. Sekarang kita bisa ngobrol di jalan. Oh oke, siap kalau gitu. Oke. Kita langsung aja Mas Erik. Sip. Oke. Ya. Yuk.